Harga telur naik jelang Nataru. Simulasi makan bergizi gratis di Samarinda. Ajax versus Lazio. Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain ketiga sorotan tadi, informasi seputar kebakaran 2 rumah kosong akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim. Bersama saya Alberto Nino, Kompas Kaltim selengkapnya hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Jelang Nataru, harga telur ayam di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur mengalami kenaikan harga. Pedagang menyebut sepekan ini harga telur sudah mengalami naik 2 kali. Kenaikan ini juga memberi dampak bagi pedagang karena mengalami penurunan omset. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur terpantau mengalami kenaikan di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Pedagang telur di pasar ini mengatakan pekan ini terjadi kenaikan harga hingga 2 kali. Dan jumlah permintaan pasar di sejumlah daerah mengalami lonjakan tinggi hingga mempengaruhi harga jual. Harga satu piring telur ayam semulanya Rp45.000 ukuran kecil, naik menjadi Rp50.000. Untuk ukuran besar, dari harga Rp55.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan juga memberi dampak penurunan omset penjualan bagi pedagang. Karena para pembeli yang tadi bisa membeli 5 piring, kini hanya membeli 3 piring saja. Kalau untuk hari ini masih di angka 50 yang paling murah. 50 paling murah. Kalau paling tingginya, Pak? Kalau paling tingginya ya sekitar 60-an. 60. Kalau sebelumnya ya ada harga 45, macam-macam juga sih, tergantung ukuran. Nah, ini dari Sulawesi berarti Pak telurnya ya? Kalau pembeli ya otomatis ya berkurang kalau harga itu Kurang ya? kualitas besar 50 sekarang 26 sepiringnya isi 30 butir. Dikarenakan harga lumayan sih naiknya ini, otomatis pembeli kaget semua. Artinya yang biasa beli 5 piring dia cuma ambil 3 piring ya. Karena kan harganya terlalu signifikan naiknya. Kaget lah. Iya. Warga yang membeli telur di pasar ini juga merasakan kenaikan harga. Mereka menginginkan harga tersebut tetap normal seperti biasanya. Kalau dari masyarakat seperti apa maunya Bu? Telurnya berapa ini ya? Maunya sih seperti standar aja ya, seperti biasanya aja. Kembali normal aja deh gitu. Oh, normal aja. Iya, yang mungkin di bawah daripada kita. Warga pun berharap jelang Nataru, harga telur tidak melambung jauh dan dapat normal kembali. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sudah sepekan ini para pedagang bawang merah di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur mengalami penurunan omset penjualan. Hal ini dikarenakan harga bawang merah jelang Natal dan Tahun Baru melonjak. Dalam sepekan terakhir, harga bawang merah di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur mengalami kenaikan harga. Harga semula bawang merah di pasar ini berkisar Rp40.000 per kilo. Kini menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Pedagang pun mengalami penurunan omset penjualan jika harga bawang semakin naik. Salah satu pedagang menyebut terjadinya kenaikan harga lantaran jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru akibat tingginya permintaan. Sementara, hasil panen petani bawang menurun akibat cuaca musim penghujan yang mengakibatkan tanaman bawang banyak yang rusak. Kalau yang biasanya itu kan nggak sampai yang 40. Nah, kalau sekarang sudah di atas 40. Kalau pastinya berapa Bu dia? Sekarang? Ya, pasarannya. Sekarang ini pasarnya 45. Oh, 45 Bu. Nah, Ya. sebelumnya kan nggak sampai yang segitu. Ini baru berapa hari atau sudah Ya, seminggu? sekitar semingguan lah. Tapi kalau barang lainnya kayaknya aman aja kok Mas. Cuma Sayur mayur aman Bu ya? aman, terkendali. Penjualnya emang harus karena pembeli kan.
Oh, pembeli berkurang atau seperti apa? Pembeli ya berkurang, biasa beli 5 kilo, beli 2 kilo, 3 kilo. Sekarang harga bawang berapa, Bang? Yang bawang merah? 45 sekilo. Sebelumnya? Sebelumnya 40. 40. Ini kendalanya apa, Bang? Ada pasokan yang berkurang kah atau seperti apa? Mungkin akhir tahun kali. Akhir tahun ya. Ya, Natal kan tahun baru. Pedagang berharap harga bawang merah dan bahan pokok lainnya tidak ikut naik. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Dua rumah kosong di kawasan Karangrejo ludes terbakar. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara karena arus pendek. Dua rumah terbakar di kawasan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Utara. Api terlihat sejak subuh sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Ada dugaan warga kebakaran akibat arus pendek atau konsleting listrik. Pemadam kebakaran yang menerima laporan pun menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran hingga pendinginan yang terdampak 2 unit rumah. Satu diantaranya ludes terbakar yang merupakan rumah yang sudah lama kosong. Yang terbakar rumah, jadi sekitar jam 5.15 menit. Nah, yang terdampak 2 rumah, yang terbakar 2 rumah, yang terdampak 1 rumah, dan PMK yang diturunkan 6 unit untuk keseluruhan. Untuk korban jiwa tidak ada. Penyebab kebakaran masih ditangani pihak berwajib dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Simulasi makanan bergizi gratis di Samarinda. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Saudara, masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda bersama Forkopimda melakukan simulasi makan siang bergizi gratis di sekolah yang ada di Samarinda. Harga nasi yang dibagi yakni Rp15.000. Harga ini menyesuaikan harga kebutuhan pokok di setiap daerah. Program Presiden Prabowo terkait makan siang gratis dilakukan simulasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda bersama Forkopimda melakukan uji coba perdana makan siang bergizi gratis di sekolah yang ada di Samarinda. Rencananya program ini akan dilaksanakan mulai Januari tahun 2025 mendatang. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut untuk harga makan gratis kali ini seharga Rp15.000, sementara program Presiden Rp10.000. Harga ini menyesuaikan harga kebutuhan pokok di setiap daerah. Ini dalam rangka persiapan kita jika pada tahun depan Januari pelaksanaan secara permanen makan siang gratis di sekolah dilaksanakan. Kebetulan kita ada 2 personil dan kita bersyukur 2 personil yang telah dilatih di Badan Gizi Nasional asli orang Samarinda, dan makanan hari ini yang dimakan oleh siswa TK, SMP, dan SMP kita adalah hasil olahan dari dapur dari juru masak yang telah dilatih oleh Badan Gizi Nasional yang kita persiapkan untuk pelaksanaan tahun depan. Standar makanan ini dikonsep oleh Badan Gizi Nasional, dan seperti kata Pak Wali Kota tadi, itu orang Samarinda sudah ada yang dilatih untuk menjadi kepala dapur dan konsultan gizi. Nah, mereka lah yang nanti menetapkan standar dari pusat. Kalau tidak salah kami, untuk makan siang ini kalorinya sekitar 380 ya. 380 kalori ya. Untuk tadi TK. Untuk TK. Kemudian untuk SD, SMP ini 450 kalori yang tiap harinya. Jadi ini program yang akan nanti dijalankan di tahun 2025, program makan bergizi.
Program strategi nasional ini akan terus dikawal pemerintah kota Samarinda hingga pelaksanaan nanti di tahun depan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang akhir tahun diperkirakan cuaca hujan di Samarinda akan meningkat. BMKG Samarinda menyebut ini terjadi lantaran aktifnya awan hujan yang melintas di atmosfer. Meski demikian, cuaca hujan ke depan masih dalam kategori menengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda memprediksi cuaca jelang tahun baru di Samarinda. Curah hujan akan mengalami peningkatan. Perkiraan terjadinya peningkatan curah hujan di Samarinda masih tergolong kategori menengah. Ini dikarenakan adanya Median Julian Oscillation atau dikenal istilah MJO. MJO yang dimaksud adalah fenomena alam yang terjadi di wilayah tropis, berupa pergerakan gelombang atmosfer yang membawa massa udara basah, sehingga aktifnya MJO ini potensi peningkatan pembentukan awan hujan hingga terjadi turunnya hujan. Dari BMKG sendiri itu memperkirakan untuk kedepannya itu untuk curah hujan itu akan terjadi peningkatan. Akan tetapi dalam kategori dari BMKG sendiri, curah hujan itu kami prediksi dalam kategori menengah. Dan menjelang akhir tahun baru ini diprediksi akan terjadi peningkatan curah hujan, dan itu disebabkan oleh ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena sekarang dalam kondisi masih La Nina lemah. Lalu ada pengaruh lain yaitu dari MJO atau Median Julian Oscillation itu berada pada fase keempat dan kelima, di mana fase-fase ini menandakan bahwa MJO itu sedang aktif, dan MJO ini akan membawa awan-awan hujan ke wilayah Indonesia sehingga diprediksi dapat meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia. Meski diperkirakan Samarinda akan terjadi intensitas hujan kategori menengah, warga dihimbau agar tetap hati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, waspada terhadap banjir. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Boleh, ini kayak apa nih kerjanya? Pertamina pastikan stok BBM hingga akhir tahun aman dan penyaluran BBM maupun LPG subsidi 3 kg tidak ada kendala. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pertamina pastikan stok bahan bakar aman hingga akhir tahun mendatang, sehingga tidak menghambat penyaluran bahan bakar minyak dan LPG subsidi 3 kg. Tercatat saat ini penyaluran di Kalimantan Timur bahan bakar minyak jenis Pertalite per bulannya 42.000 ton, sementara Pertamax mencapai 26.000 ton per bulannya, dan untuk LPG subsidi 3 kg mencapai 10.000 metrik ton per bulannya. Untuk Kota Balikpapan, penggunaan Pertamax justru lebih tinggi dibanding dengan Pertalite. Hal ini mengacu rendahnya disparitas harga BBM jenis Pertamax Rp12.400, Pertalite Rp10.000. Dapat kami sampaikan penyaluran BBM dan LPG khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan hingga saat ini berjalan dengan optimal. Stok dan kuota kita aman hingga akhir tahun. Per hari ini stok BBM dan LPG itu ada di kisaran antara 8 sampai 15 hari 15 ketahanan hari. Lalu juga untuk penyaluran BBM khususnya jenis Pertalite dan Pertamax di Kalimantan Timur ini juga cukup bagus. Yang pertama, Pertalite itu rata-rata bulanannya itu sekarang di 42.000 kiloliter, sementara Pertamax di 26.000 kiloliter. Sementara untuk LPG rata-rata di Kalimantan Timur sekarang sekitar 10.000 metrik ton per bulan atau sekitar 3 juta tabung per bulan. Nah, memang uniknya ada di Kota Balikpapan sebenarnya. Di Kota Balikpapan ini konsumsi Pertamax-nya sudah lebih tinggi daripada Pertalite. Ya mungkin di sini akibat disparitas harga yang sudah mulai mengecil di mana. Sementara untuk pendataan subsidi tepat guna baik Pertalite dan LPG di Kalimantan Timur terus berjalan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. PJ Gubernur hadiri gerakan Satu Pohon Satu Siswa. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.
Saudara, masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim. PJ Gubernur Kalimantan Timur mengkampanyekan gerakan satu pohon satu siswa di Kalimantan Timur. Dimulai di SMK Negeri 16 Samarinda, sebanyak 123.493 bibit pohon dibagikan untuk mendukung program penghijauan ini. Program ini dilakukan berkesinambungan bagi masa depan lingkungan di Kalimantan Timur. Program Satu Pohon Satu Siswa dimulai di SMK Negeri 6 Samarinda pada Sabtu pagi. Kegiatan ini melibatkan siswa SMA dan SMK di Kalimantan Timur dengan dukungan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Total, 123.493 bibit pohon dibagikan untuk ditanam, guna memulihkan lahan kritis dan mengatasi perubahan iklim. Pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan edukasi langsung kepada siswa tentang cara menanam yang benar dan keberlanjutan pohon yang ditanam. Akmal Malik menekankan bahwa menanam pohon adalah sedekah yang berkelanjutan dan harus disertai tanggung jawab dalam menjaganya. Nah, 123.394 pohon ini kita distribusikan ke 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, melibatkan 100 sekolah. Tadi kita memulai pencanangannya dari SMK 6 Samarinda. Kenapa saya laksanakan di sekolah? Agar anak-anak belajar tentang bagaimana membangun perkebunan itu. Tidak hanya menanam saja. Kalau menanam saja semua orang bisa. Tapi menanam untuk anak SMK berbeda dengan menanam orang tidak sekolah. Ini adalah menanam orang yang terdidik, menanam orang yang paham gitu loh. Jangan sampai nanti akhirnya sebelahnya bangkirai, sebelahnya lengkeng, sebelahnya. Jangan sampai kapan berbuahnya lengkeng? Karena tidak penyerbukan. Saya ingin bukan pesan uangnya, tapi nilai edukasi yang dimiliki oleh anak-anak nanti itu lebih penting. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini mengaku bangga dapat berkontribusi untuk lingkungan. Mereka berharap pohon yang ditanam akan memberikan manfaat jangka panjang. Untuk melestarikan lingkungan sekitar, kan udara makin panas dan makin banyak pengundulan hutan di sekitar pengundulan hutan liar. Ya, mungkin harapan ke depan kita semua bisa mencontohkan kepada warga sekitar atau lingkungan sekitar kita untuk menanam pohon juga. Jadi lingkungan jadi makin dingin. Dinas Pendidikan juga memberikan kendaraan antar jemput untuk 2 sekolah di Kaltim. Sebagai bagian dari peningkatan akses pendidikan, program ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menjaga lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terdapat sebuah pulau wisata yang menarik untuk Anda kunjungi, yakni Pulau Sangalaki. Pulau ini merupakan pusat konservasi dan juga rumah bagi para penyu laut yang saat ini mulai langka. Selain berwisata, Anda juga akan diajak untuk mempelajari proses bertelurnya para penyu ini. Pulau Sangalaki yang terletak di Kepulauan Derawan Berau, Kalimantan Timur ini sangat terkenal dengan pusat penangkaran penyu. Pulau ini adalah tempat favorit untuk bertelur bagi spesies penyu hijau dan penyu sisik. Tidak hanya menjadi tempat konservasi spesies penyu, Pulau Sangalaki juga menyajikan pemandangan pasir putih yang indah dan laut biru yang memanjakan mata. Di sini Anda bisa melakukan aktivitas berenang maupun diving karena biota lautnya yang juga beragam. Ditambah lagi hamparan terumbu karang yang sangat eksotis. Anda juga bisa mengunjungi tempat penangkaran penyu yang baru menetas disebut tukik. Di tempat penangkaran ini, Anda bisa melihat pengembangbiakan penyu dan mengenal lebih dekat dengan spesies langka satu ini. Saat ini kita harus melindungi hewan ini ya, karena kan termasuk hewan yang langka. Kita jangan sampai ikut menjadi predatornya juga. Oh gitu. Ya, tentang tukik tadi tuh yang paling saya ambil sih bagaimana kita juga menghargai alam ya. Contohnya kayak tukik tadi, kita nggak boleh sembarangan untuk makan mungkin telurnya.
Terus kita juga jangan sembarangan pegang juga, karena kan dia hewan yang sensitif karena baru lahir. Akhirnya ya kita nggak boleh sembarangan memperlakukan mereka gitu. Demi menjaga popularitas penyu tersebut, Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kaltim selalu rutin melakukan penjagaan terhadap spesies penyu. Para penyu biasanya bertelur mulai malam hari. Selain untuk menghindari predator, penyu hijau dan penyu sisik sangat sensitif terhadap cahaya, suara, juga bayangan pada benda bergerak. Tergantung musim Pak dia Pak. Sekarang ini agak turun dia. Karena kemarin itu bulan Juli sampai bulan September, Oktober itu akhir September itu lagi banyaknya dia. Musim bertelur ya. 20-30 per hari per malam tuh Pak. Per malam ya. Kalau sekarang sisa berapa? Sekarang itu sekitar mungkin 4 itu. 5 ekor tuh Pak. Iya Pak. Tapi malam hari Pak kita. Malam hari. Ya. Kenapa harus malam hari? Karena itu dia mengurangi predator Pak. Oh, apa aja? Predatornya tadi ya tikus, kepiting, Jawa kalau di darat. Saat ini pemerintah Kabupaten Berau Tengah berupaya dalam menjaga ekosistem penyu di Pulau Sangalaki. Dalam hal ini, melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak terkait dalam penjagaan serta pemeliharaan habitat penyu di Kabupaten Berau. Pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan beberapa NGO, salah satunya mungkin YEKAN, untuk meminimalisir dan melindungi supaya penyu, telurnya, habitatnya itu tidak sampai punah. Itu yang terus kami lakukan ke depan, karena memang alhamdulillah kita di daerah pesisir, Maratua, kemudian juga Pulau Derawan, itu banyak sekali habitat-habitat penyu yang harus kami lindungi seperti itu. Bagi Anda yang sedang mencari lokasi liburan, bisa berkunjung ke Kabupaten Berau, khususnya ke Pulau Sangalaki yang kaya akan biota laut dan konservasi penyunya. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Akibat terjadi ledakan di kilang Pertamina, sejumlah masyarakat dievakuasi dan terjadi gelojak terhadap masyarakat akibat dampak ledakan kilang Pertamina. Pihak Pertamina dan kepolisian serta masyarakat siaga bencana bahu-membahu lakukan tindakan. Kegiatan ini merupakan simulasi penanganan bencana oleh Pertamina. Terjadi ledakan dan kebakaran kilang di kawasan Balikpapan dan menyebabkan adanya korban luka sebanyak 6 orang. 4 diantaranya dirawat di Balikpapan sedangkan 2 lainnya diterbangkan ke Jakarta. Sementara evakuasi warga dibantu oleh warga siaga bencana, demo protes dari masyarakat sekitar terdampak terus terjadi dan harus dihalau oleh pihak kepolisian. Ini merupakan simulasi penanganan bencana yang dilakukan oleh Pertamina Balikpapan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi perihal bencana yang terjadi di kawasan kilang Pertamina. Boleh disampaikan pada hari ini kilang RU5 baru saja mengalami kondisi emergensi di area Plan 5 ya. Plan 5 awalnya memang terjadi kebocoran dan pada saat sedang dicoba ditangani ternyata terjadi ledakan dan alhamdulillah kebakaran yang juga terjadi setelahnya bisa kami atasi dan tentunya terjadi di kolom C507 dan servisnya di situ adalah servis LPG ya. Kita rekan semua tahu LPG ya cukup berisiko buat kita. Namun alhamdulillah ya dengan kesigapan rekan-rekan pemadam bisa kami lakukan segera di area tersebut dan tentu Diharapkan seluruh personel Pertamina dapat sigap dalam hadapi potensi bencana. Selain itu juga Pertamina terus lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian berita kami hanya di Kompas TV Independen terpercaya.